Apa jadinya jika semisal kita sudah membantu seseorang, mati-matian ngasih effort lebih untuk orang itu malah dibalas dengan pengkhianatan dan dibuang seperti sampah yang tidak berharga? Sakit gak kira-kira? Apa yang akan Anda lakukan? Diam saja atau balas dendam? Itulah premis dari film berjudul Yadang The Snitch tahun 2025, sesuai requestan terbanyak dari teman-teman semua yang setelah menonton filmnya secara langsung ternyata seru sekali dan keren sekali, sehingga daripada banyak bercocot-cocot di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan pose serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. 아주 뽕쟁이 새끼 뭐 하나 있다. 야 차영사. 오케이. 알았어. 야, 자. 야 근데 이 새끼 오자마자 너부터 찾더라. 동종적과 3범에 집행유예 1년 남았어. Cerita akan berfokus pada seorang informan kepolisian bernama Lee Kang-soo, biasa dipanggil Kang-soo. Sesuai profesinya yaitu informan, saat ini Kang-soo sedang dimintai bantuan oleh pihak kepolisian untuk menginterogasi seorang pecandu narkoba yang dengan keahlian bersilat lidahnya, Kang-soo berhasil mengajak si pecandu bekerja sama dengan imbalan uang dan kebebasan. 돈은 알아서 하시고. 오케이. 이쪽은 매스컴 타고. Selesai dengan si pecandu, Kang-soo pun menemui kawan lamanya yang dulu pernah ia bantu bebas dari penjara. Ia bernama, kita panggil saja si kawan. Sama seperti pencandu sebelumnya, si kawan juga dimintai informasi terkait nama distributor, pemasok, dan kurir narkoba yang kasusnya sedang diusut oleh kepolisian. Sehingga dalam waktu singkat, Kang-soo berhasil mengantongi seluruh informasi penting itu dan polisi bisa langsung beraksi saat itu juga. 빼라고 이 새끼야. Karena polisi mengalami kesulitan dalam melakukan penangkapan, Kang-soo sampai harus turun tangan langsung ke lapangan untuk membantu mereka semua dan... Kurang dari 1 minggu, polisi berhasil mengusut kasus narkoba ini dan sampai disiarkan di televisi, yang semua itu bisa terjadi karena bantuan dari seseorang yang perannya sangat penting sekali. Siapa lagi jika bukan Kang-soo, sang informan terbaik di negara Korea. 대한민국 마약판에선 나 같은 놈들을 이렇게 부른다. Dan inilah Yadang The Snitch. 3 bulan sejak kasus itu selesai, Kang-soo yang memang sudah dekat dengan para petinggi polisi pun terlihat sedang menyupiri salah satu kepala polisi daerah setempat. Ia tidak sadar jika para polisi di negara luar sana itu sangat-sangatlah licik, habis manis sepah dibuang. Ketika jasanya sudah tidak dibutuhkan, Kang-soo langsung dijadikan kambing hitam saat mereka sedang membutuhkan seseorang untuk dijadikan tumbal, sehingga... 마약류 관리법 위반으로 현장 체포. Alhasil, Kang-soo pun langsung dijebloskan ke dalam penjara gara-gara dijebak kasus narkoba, di mana sipir penjara memberitahu jika di tempat ini, di penjara ini, Kang-soo harus menaati 2 peraturan penting, yaitu jangan injak ambang pintu dan jangan kentut sembarangan. Dan tebak apa yang justru ia lakukan? Setelah dihajar ramai-ramai oleh teman satu sel, Kang-soo harus mengalami penderitaan lain, yaitu direndahkan dan dibuli hampir setiap hari. Namun ia tetap sabar dan tidak melawan sama sekali. 된 곳에 들어왔다는 거. 하지만 족같은 인생에도 Keberuntungan pun datang ketika ada seorang jaksa bernama Gu atau biasa dipanggil si Abang sedang membutuhkan seorang informan yang cerdas untuk membongkar jaringan narkoba berskala besar. Yang setelah melihat satu persatu biodata para narapidana, si Abang pun langsung tertarik dengan sosok Kang-soo untuk ia jadikan sebagai informan pribadinya. 약쟁이 누나 아니다. Tanpa bertele-tele, si Abang pun langsung menawarkan kebebasan untuk Kang-soo apabila mau menjadi informan pribadinya. Namun untuk menguji seberapa hebat Kang-soo dalam keahliannya, si Abang pun melakukan tes daya ingat untuk melihat seberapa cepat dan akurat ia dalam mendengar dan mengingat suatu informasi. 신지엽
870507 1687 954 790912 14874 됐어. 주인회. 됐어. 임마 이거 특기생이네요. Lulus tes uji coba, si abang pun memperlihatkan papan para tersangka yang harus berhasil mereka berdua tangkap. Kebetulan salah satu tersangkanya adalah teman satu sel Kang Su sendiri yang berperan sebagai pengedar, sehingga untuk mencari informasi lebih lanjut terkait jaringan yang lebih besar, Kang Su harus bisa sedekat mungkin dengan si pengedar tersebut dan cukup dengarkan saja apa-apa yang keluar dari mulutnya. Dan ya, Kang Su nekat memukul napi lain yang menjadi saingan si pengedar di penjara ini. Itu semua ia lakukan hanya demi mencari perhatian si pengedar supaya biasa diajak gabung masuk dalam kelompoknya. Namun konsekuensinya, Kang Su harus bonyok berkali-kali akibat dikeroyok oleh para napi tersebut. Pada puncaknya, Kang Su meminta sedikit bantuan dari si abang untuk menjebak napi tersebut agar seolah menyelundupkan narkoba di penjara ini, sehingga setelah semua pengorbanan yang ia lakukan, si pengedar akhirnya mengajak Kang Su untuk duduk bersama kelompoknya dan mulai mendengarkan setiap informasi yang keluar dari mulutnya. 물건 두 덩어리 들어왔답니다. 평택하고 인천. 받으러 갈까요? Kurang dari 1 bulan, Kang Su sudah berhasil mendapatkan semua nama tersangka yang sedang si abang incar, sehingga 고흥식의 지시 아래 움직인다는 정신병. alhasil si abang pun naik jabatan menjadi wakil kepala jaksa berkat bantuan dari Kang Su yang menjadi informan pribadinya. Sementara untuk Kang Su sendiri, sesuai kesepakatan, ia langsung dibebaskan dari penjara dan kini menjadi teman atau orang terdekatnya si abang jaksa. Melihat potensi Kang Su yang sangat besar, si abang tertarik untuk tetap memperkerjakan Kang Su menjadi informannya. Bahkan ia dengan tulus mengatakan jika Kang Su sudah dianggap seperti adik kandungnya sendiri. 야, 이제부터 편하게 형이라고 불러. 3 bulan berlalu, si abang terlihat mengajak Kang Su ke sebuah ruangan khusus tempat orang-orang besar biasa diinterogasi atau ruang VIP. Disinilah si abang akhirnya jujur bahwa ia sebenarnya punya cita-cita yang besar untuk naik jabatan lagi menjadi seorang kepala jaksa. Tanpa sosok seperti Kang Su di belakangnya, mungkin akan sulit untuk beliau meraih itu semua, sehingga dengan penuh pengharapan, si abang meminta agar Kang Su mau membantunya semaksimal mungkin agar abang-abangannya tersebut bisa menjadi kepala jaksa di negara ini. 아이 참 형님 참. 또 무슨 그런 걱정을. Dengan santai, Kang Su pun menjawab, abang santai saja, apapun yang abang minta, pasti akan saya lakukan. Bahkan, Kang Su sudah menyiapkan sebuah hadiah berupa korek api emas yang terkesan mewah, 1 untuk abang jaksa, dan 1 lagi untuk Kang Su sendiri, sebagai bentuk rasa terima kasih atas semua bantuan yang sudah si abang berikan selama ini. 불만 붙여주면은 뽕. Sejenak kita tinggalkan dulu Kang Su dan beralih pada seorang aktris cantik bernama Sujin yang diduga mengkonsumsi barang terlarang. Ia langsung dicegat dan ditangkap dalam perjalanan untuk dilakukan interogasi di kantor kepolisian. 아가씨 문 열어. 뭐 밀건도 가능한데. Dan mari kita berkenalan dengan sosok kapten polisi dari Departemen Anti Narkoba bernama, kita panggil saja si kapten, yang memiliki ambisi untuk membasmi narkoba sampai ke akar-akarnya. Setelah interogasi yang cukup alot karena Sujin mewek terus, akhirnya Sujin mau bekerja sama dengan iming-iming kebebasan dan mulai menyebutkan 1 nama bos preman yang biasa menjual barang terlarang tersebut kepadanya. 사장이라고. 근데 저는 대구 건달이 염태수. 경상도 사투리 쓰고. Dan inilah sosok bos preman yang dimaksud yang kebetulan sedang mengambil barang dari si tante pemasok yang barangnya sendiri diimpor langsung dari Jepang, di mana si bos preman yang memiliki watak songong pun tiba-tiba menghajar salah satu pengawal si tante dan ya, nyaris saja terjadi bentrok antar kedua belah pihak, di mana si tante yang sebenarnya punya pasukan lebih banyak pun memilih untuk tetap diam karena tahu jika backingan si bos preman adalah orang yang cukup kuat dan berpengaruh di negara ini.
그 미타야들이 가만히 있겠나? Selesai mengambil barang dari si tante, si bos preman pun mendapat telepon dari seseorang yang memberitahu jika saat ini polisi sedang mengejarnya dari belakang. Dan tebak, siapa orang misterius yang memberitahunya itu? 옥광석자이가. 이거 뭐야? 뒤돌아볼 시간 없고 빨리 빠져나가. 내가 책임질 테니까. Ya, itu adalah Kang Su yang bermaksud membantu si bos preman agar lolos dari si kapten polisi, di mana Kang Su menyuruh si bos untuk pergi ke stasiun kereta dan tunggu di pintu masuk yang sudah disebutkan. 염태수 씨. Dan apes, muncullah si abang jaksa yang langsung menangkap si bos untuk diinterogasi, di mana si kapten hanya bisa melongo melihat target buruannya keburu ditangkap oleh orang lain. 이것들이 아주 사건을 날로 따먹으려고 씨. Setibanya di dalam mobil, Kang Su dan si abang jaksa pun langsung menginterogasi si bos preman agar mau buka suara tentang orang di belakangnya alias backingannya, yang karena imbalannya adalah kebebasan, si bos preman tidak punya pilihan lain selain menyebutkan nama orang yang mereka minta. 여기서 공적으로 마무리를 할까요? 아니면 우리 사적으로 대화를 좀 해볼까요? 길다. Masih di hari yang sama, kapten yang gagal menangkap si bos preman pun akan langsung menangkap dedengkotnya alias majikan atau backingannya si bos preman, yang tiada lain adalah seorang pemuda kaya raya, anak dari pengusaha paling sukses di negara ini. Memanfaatkan sosok Sujin yang kini jadi mata-matanya, kapten menyuruhnya untuk masuk dan laporkan apapun yang ia lihat di dalam. 호텔 로라일이요. 로라일 호텔 도착. Dan lagi, kapten sepertinya akan keduluan oleh Kang Su dan abang jaksa yang sudah tiba lebih dulu di lokasi. Sekedar jaga-jaga, Kang Su memakai kacamata yang bisa merekam video untuk mendokumentasikan aksi penggerbekan tersebut. 야, 예, 형님. 준비됐으면 들어가자. Untuk si bos preman, ia langsung dibebaskan sesuai kesepakatan, di mana tingkah Kang Su tampaknya terlalu berlebihan yang membuat si preman sangat kesal. Namun untuk saat ini, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. 검사님, 진우 이만 들어가고 있습니다. Dan inilah sosok pemuda kaya raya yang menggelar pesta narkoboy ini. Terlihat ia sedang menelepon bapaknya untuk meminta pertolongan. Namun si abang jaksa langsung membawanya ke kantor untuk diperiksa. 잘생겼네 아주. TV 출연 한번 해야지, 그지? Tak lama, muncullah si kapten dan pasukan yang lagi-lagi datang terlambat. Beliau sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, karena jaksa juga punya wewenang untuk mengusut kasus besar seperti ini. Tiba di ruangan VIP yang khusus dipakai untuk interogasi, si abang terlihat sedang mengobrol dengan pengacaranya si pemuda, di mana Anda semua mungkin akan cukup dibuat terkejut saat mengetahui jika bapaknya si pemuda ini ternyata adalah kandidat calon presiden yang mencalonkan dirinya dalam pemilu tahun depan. Dengan iming-iming kenaikan jabatan menjadi kepala jaksa di negara ini, si abang pun langsung tertarik dan membebaskan si pemuda dari segala tuduhan. 위로 올라가고 싶죠. 이번 인연으로. Setelah membuat kesepakatan dengan anak calon presiden dan pengacaranya, si abang pun didatangi oleh si bos preman yang masih satu komplotan dengan mereka, di mana si bos meminta satu hal, yaitu ingin memberi pelajaran kepada Kang Su yang sudah bersikap menyebalkan terhadap dirinya. 죽이면 됩니까? 이 사람이가 큰일 날 소리 하고 있어, 이씨. 그거 밑에 애들이 해주는 거 아니야? Tak hanya ditabrak dan digilas kakinya, Kang Su juga disuntik barang terlarang yang akan membuatnya kecanduan. Bahkan si bos preman dengan teganya membakar kedua kaki Kang Su untuk melampiaskan semua kekesalannya. Tak hanya mengkhianati orang terdekatnya sendiri, si abang juga melaporkan si kapten yang dianggap mengganggu proses penangkapan, yang alhasil si kapten pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. 스타로 주목받고 있는 영화 배우 엄수진 씨가
3 bulan kemudian, inilah Kang Su sekarang menjadi seorang pecandu yang dikurung di dalam ruangan kecil di belakang klub malam. Keberadaan Kang Su di sana tak lepas dari bantuan si kawan yang dulu sempat membantunya bebas dari penjara, yang karena ini sudah kedua kalinya Kang Su mengalami apes dan menderita. Ia pun perlahan bangkit dengan memaksakan diri untuk memakan makanan dan mulai melatih fisik dan mentalnya agar bisa pulih seperti semula. 술 한잔해. Di saat yang sama, si kapten akhirnya dinyatakan bebas setelah mendapat jaminan dari pengacaranya. Ia terlihat sangat bahagia karena bisa berkumpul lagi dengan anak dan istrinya, termasuk menolak memberi keterangan terkait kasus yang sudah membuatnya di penjara. Beralih ke si abang yang kini sudah resmi menjadi kepala jaksa nomor 1 di negara ini, ia terlihat sedang menghadiri acara kampanye yang sedang digelar oleh calon kandidat presiden alias ayahnya si pemuda. Namun di luar dari jabatannya yang disegani semua orang, si abang sepertinya harus pasrah jadi jongos si pemuda yang memang jabatan ini didapat berkat bantuan dari bapaknya. 안 늦었어요. 늦어도 돼요. 유명하신 검사님인데. Si pemuda yang bernama Chohun ini pun sempat membentak si abang yang dianggap lelet dalam membereskan masalah. Si pemuda benar-benar menjadikan si abang jaksa ini menjadi sebagai jongosnya untuk membereskan kenakalan-kenakalan kecil yang sudah dibuatnya. 1분. Beralih pada Sujin, si mantan aktris yang kini menjadi penjual narkoba untuk menyambung hidup. Hari ini secara kebetulan ia mendapat pelanggan yang ingin diantarkan barangnya langsung ke kamar hotel, sehingga 혈관 좋네. 북한? 북한. curiga jika ini hanya jebakan, Sujin dengan cepat menyetrum si pelanggan dan pergi keluar dari kamar tersebut. Tetapi 아니지. entah apa tujuan Kang Su menemui Sujin, kita akan langsung beralih pada si kapten yang sedang berada di warung bersama teman-teman polisinya, tepat saat Kang Su muncul untuk memancingnya datang mengejar. 이영수! 오랜만입니다! 야, 땅 대고 있다! 여기까지 오고! Sempat terjadi perkelahian, Kang Su mencoba menjelaskan jika kedatangannya bukan untuk cari masalah. Ia mengaku sama-sama menjadi korban dari kelicikan si abang dan komplotannya dan mengajak si kapten untuk gabung dalam misi balas dendam. 따가라. Disinilah mereka bertiga sekarang, ada Kang Su, si kapten, dan Sujin, 3 orang yang menjadi korban dari jebakan dan kelicikan para penguasa. Mereka sama-sama memiliki musuh yang sama. Kang Su dihianati oleh si abang, Sujin dizolimi oleh Chohun putra sang kandidat presiden, sementara si kapten dipenjara gara-gara si bos preman yang sudah memanipulasi laporannya. 그 새끼가 너무 보고 싶어요. 이렇게 문제될 놈들 정리한 거지. 그래서 Kang Su pun mulai menjelaskan rencananya, dimulai dari video penggerbekan yang ia rekam menggunakan kacamatanya yang akan menjadi bukti kuat kalau sosok si Chohun putra kandidat presiden sedang menggelar pesta rekoboy. Masalahnya, kacamata tersebut sempat direbut si bos preman waktu kaki Kang Su dibakar, sehingga tahap awal rencana mereka adalah mendapatkan rekaman video tersebut dari tangan si bos preman. 보고된 그날 내가 찍은 현장 영상. 그럼 염태수는 숨어있는 염태수를 나오게 할 방법은 있어. 염태수, 부검사, 저쪽은 조은. Tidak langsung mendatangi si preman, Kang Su dan si kapten pun mendatangi si tante pemasok barang terlarang untuk mendapatkan informasi terkait di mana si preman biasa menyimpan barangnya. Memanfaatkan kebencian si tante yang sering diperlakukan buruk oleh si bos preman, mereka berhasil mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 그러면 야마모토 화라차가 화라차에다가 장어와 약을 싣고 내려가서 염태수를 만날 이번 주 금요일에 새벽배로 들어온다 하네. Berlokasi di dalam mobil truk yang biasa mengirim belut dari Jepang, si bos biasa menyimpan barang-barang tersebut di dalam sana sebelum nantinya dijual dan disebar ke beberapa titik. Untuk itu, Kang Su dan si kapten pun langsung meluncur untuk melakukan penangkapan.
Sementara Kang Su mengambil barangnya di dalam mobil, Kapten akan langsung masuk untuk mendatangi si bos secara langsung, yang karena si bos selalu bersama dengan pengawal pribadinya, maka inilah yang terjadi. Selesai dengan perkelahian barusan, si bos preman pun berhasil kabur dan memergoki Kang Su yang sedang mencoba mencuri barangnya, sehingga tak sia-sia, Kang Su dan si Kapten berhasil menangkap si bos preman untuk meminta kartu memori berisi rekaman videonya. Setelah rekaman video sudah didapatkan, kini tinggal Sujin yang akan melakukan tugasnya untuk menjebloskan si Cho-hun ke dalam penjara. Ia menggunakan tas khusus yang ada kameranya untuk pergi ke pesta narkoboy yang biasa digelar si Cho-hun di atas kapal pesiar. Tiba di lokasi pesta kapal, Sujin sempat deg-degan saat pengawal memeriksa tasnya. Beruntung ia tidak ketahuan dan langsung dipersilakan masuk mengikuti pesta. 됐습니다. Beberapa saat berlalu ketika pesta sudah mulai memasuki tahap mabok dan mastaka liar, Sujin langsung menjalankan rencananya dengan merekam aktivitas Cho-hun. Bertepatan dengan itu, Kapten membawa si bos preman ke kantor untuk dikurung tanpa sadar jika salah satu bawahannya ternyata sudah bersekongkol dengan si abang jaksa, sehingga seluruh rencana mereka langsung bocor dan terbongkar saat itu juga. 잘못 본 거 아니에요? 아니요. 혹시나 해서 좀 찾아봤더니 이강수요? Dengan cepat si abang menghubungi Cho-hun agar segera membubarkan pestanya karena sebentar lagi polisi akan datang menggerebek tempat tersebut. Untungnya bukti yang dibutuhkan sudah berhasil didapatkan sehingga Sujin hanya perlu secepatnya pergi meninggalkan tempat tersebut. 대답 안 해? 재수없게 일 만들지 마시라고. 출발해 빨리. Ketika Sujin sudah berada di dalam mobil bersama si kawan, disitulah Kang Su dan si Kapten langsung senang karena rencana mereka sudah selesai dan tinggal menunggu waktu saja sampai videonya dipublikasikan. Tapi tiba-tiba 그만하면 나도. 여보세요? 여보세요? ya, Sujin dan si kawan pun tewas terbakar di dalam mobil setelah ditabrak oleh orang suruhan si abang. Mereka, si abang dan Cho-hun, rupanya sudah mengetahui akan rencana balas dendam yang sedang Kang Su CS siapkan, sehingga gagal sudahlah rencana yang sudah mereka siapkan. Dengan tewasnya Sujin dan si kawan, Kapten pun sempat pesimis untuk melanjutkan rencana balas dendam. Bukan mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, tapi lebih kepada istri dan anaknya di rumah yang bisa saja terancam bahaya dan bernasib sama seperti Sujin. Si abang dan Cho-hun adalah para penguasa yang punya banyak uang, punya power, punya relasi kuat, bahkan tidak pernah tersentuh oleh yang namanya hukum. Sehingga Kapten mulai kepikiran tentang kemampuan mereka berdua yang tidak akan cukup melawan orang-orang seperti Cho-hun dan si abang. Disinilah Kang Su menunjukkan mental kuatnya dengan tetap meyakinkan bahwa mereka berdua pasti akan menang. Setelah bangkit dari keterpurukan, Kang Su menemukan satu hal, bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa banyak uang yang dimiliki, seberapa kuat fisik yang kau punya, atau seberapa bejibun teman yang kau miliki. Ketika dunia tidak mendukungmu, masih ada jalur langit yang bisa diandalkan. Kun fayakun, jadilah maka terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, asalkan kamu yakin bahwa masih ada Tuhan yang maha kuat dan maha segalanya. 엄숙진이 원하는 대로 좋은 있으면 더 끌어놓자. Di saat yang sama, Cho-hun pun memarahi si abang yang dianggap tidak becus membereskan masalah, di mana si abang yang sudah muak pun akhirnya membentak balik dengan mengatakan bahwa Cho-hun hanyalah seorang bocah ingusan yang tidak berguna dan suka bikin masalah di waktu yang tidak tepat. 이 시벌건 깨끗이 말끔히 흔적 없이. Tak lama, si abang pun mendapat pesan berupa rekaman video kejahatannya, disusul telepon dari Kang Su untuk ketemuan di suatu tempat.
Setibanya di lokasi, mereka pun saling bertanya tentang kabar masing-masing, dilanjutkan dengan saling mengancam satu sama lain. 평생 너 같은 약쟁이든 어떤 개 지랄을 떨지. 병신 새끼. Keesokannya, si Abang langsung menggeledah kosan tempat tinggal Kangsu untuk mencari keberadaan video tersebut, namun tidak berhasil ditemukan. Sementara Kangsu sendiri terlihat sedang menemui si tante untuk meminta sedikit bantuan. Carikan kapal untuk saya bisa kabur dari Korea setelah selesai menjatuhkan karir si Abang Jaksa, ujarnya. Setelah itu, Kangsu pun pergi ke mobil si kapten untuk meneruskan rencana selanjutnya. 돈 준비할까요? Sempat berpikir sebentar, si tante ternyata lebih memihak kepada si Abang Jaksa dengan melaporkan rencana Kangsu selanjutnya yang akan menyerahkan bukti video tersebut kepada kandidat presiden saingan ayahnya si Cho-hun. Sehingga dengan cepat, Kangsu memerintahkan seluruh anak buahnya untuk pergi ke lokasi tersebut. 박현숙 의원한테 영상하고 검사님 목소리 Kapten dan Kangsu sendiri terlihat baru tiba di lokasi kampanye kandidat calon presiden lain untuk menyerahkan bukti videonya. Sebelum si kapten pergi, Kangsu menitip pesan untuk hati-hati sembari memberikan flash disk berisi bukti videonya. 다 잘 될 거니까 쫄지 마. 안녕하십니까? 저희가 전달해드리겠습니다. Dan apes, si kapten keburu dibawa oleh orang-orang suruhan si Abang Jaksa sebelum sempat memberikan bukti videonya sehingga 이강수는 없었습니다. bertepatan dengan acara debat para kandidat calon presiden, berita tentang Cho-hun, putra salah satu kandidat pun mulai ramai diperbincangkan terkait keterlibatannya dalam pesta narkoboy. Tak ada pilihan lain, si Abang Jaksa terpaksa meminta Cho-hun untuk menyerahkan dirinya ke kejaksaan. 제발로 걸어 들어와 주세요. 아니면 체포영장 받아서 갑니다. Sambil menunggu Cho-hun datang, si Abang pun menginterogasi si kapten untuk mencari tahu di mana keberadaan Kangsu karena si Abang sudah tahu jika saat ini Kangsu pasti sedang memegang salinan bukti videonya. Si Abang memanfaatkan istri dan anak si kapten yang sengaja ia undang datang ke kantor agar si kapten tidak punya pilihan lain selain buka mulut. Karena ini sudah menyangkut keselamatan keluarganya, si kapten pun bersedia untuk memberitahu di mana lokasi Kangsu berada. Namun sebelum itu, ia meminta sebatang rokok terlebih dahulu, berikut dengan korek api yang merupakan hadiah pemberian dari Kangsu. 여기 있습니다. Setelah lokasi Kangsu sudah didapatkan, si Abang langsung menyuruh si preman dan pengawalnya untuk meluncur ke lokasi dan habisi si Kangsu kali ini. Tak lama, muncullah Cho-hun di kantor kejaksaan untuk memenuhi undangan pemeriksaan. Sempat kesal karena harus menjalani pemeriksaan urin seperti ini, Cho-hun akhirnya bisa tersenyum lebar saat salah satu anak buah si Abang Jaksa memberikan sekantong urin milik orang lain yang pastinya bersih dan tidak ada zat narkoboynya. 스릴 있네. Bertempat di ruangan VIP, Cho-hun pun bertingkah layaknya anak kecil sebagai bentuk rasa senangnya yang sudah dibantu masalah ini. Sambil menikmati sebatang udud yang dinyalakan langsung oleh si Abang, Cho-hun pun diberitahu tentang urin tersebut yang dijamin bersih, sehingga ia tidak perlu khawatir akan karir bapaknya yang sedang menjalani debat kandidat calon presiden. 와, 구검사님 진짜 대단하시다, 진짜. 수고하십니다. Tak lama, datanglah para pejabat senior dan pengusaha yang selama ini mendukung Bapak Cho-hun untuk maju menjadi presiden. Mereka langsung berpesta dan makan-makan sambil berbicara atau bercakap-cakap soal korupsi, suap menyuap, dan segala tetek bengek kebusukan mereka bersama sambil menonton acara debat yang hasilnya sudah disetting sedemikian rupa agar dimenangkan oleh bapaknya si Cho-hun ini. 거 잊지 마시고요. 시작과 SNS상에 빠르게 확산되고 있는 Di saat bersamaan, si preman dan pengawalnya sudah tiba di lokasi di mana Kangsu berada. Tapi tebak, apa yang terjadi selanjutnya? 안 나온다. 이거 찾으러 왔구나.
오너라 욕받대. Ya, yang ada di sana ternyata adalah si tante dan pasukannya yang sudah lama dendam kepada si bos preman. Tanpa ragu, tante CS langsung menghabisi mereka berdua saat itu juga. Bertepatan dengan itu, muncul berita yang benar-benar mengejutkan semua orang, tidak terkecuali si abang, Chohun, dan para pejabat yang ada di ruangan, termasuk bapaknya Chohun sendiri yang sedang masih berada di acara debat. Dalam berita itu ditampilkan tayangan live streaming di channel YouTube yang memperlihatkan si abang dan komplotannya yang ditayangkan secara live yang ternyata cerdas, sungguh cerdas. Kangsu saat ini berada di seberang gedung tersebut merekam seluruh aktivitas si abang dan komplotannya. Bahkan suara dan percakapan mereka semua dari awal pun terdengar sangat jelas yang entah dari mana asalnya. Meski tirainya sudah ditutup, live streaming pun masih berjalan meski hanya terdengar suaranya saja. Dan tebak di mana mikrofonnya disembunyikan? 소리가 들리고 있습니다. 누군가가 아직 누군가는 분명히 아직 방에 남아 있습니다. Ya, mikrofonnya ternyata disimpan di dalam korek api yang biasa si abang bawa, di mana korek api tersebut rupanya sudah ditukar sewaktu kapten meminta sebatang udud. Semuanya sudah direncanakan dengan matang, termasuk si tante yang juga masih bagian dari rencana ini, sehingga tamat sudahlah karir si abang sebagai kepala jaksa di negara ini. 자동으로 카메라 연동될 거예요. 경대 태우세요. Tak terima dikalahkan, si abang pun dengan cepat berlari menuju gedung tempat Kangsu berada dan... Dikira bisa mencegah Kangsu dengan mudah, ia lupa jika Kangsu jauh lebih muda dan sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya, sehingga... Untuk bapaknya Chohun, meski kalah dalam pemilihan, ia dengan pedenya mengatakan jika dirinya menang di hati masyarakat, tetapi 그 대가를 치르는 것이라고 생각. untuk Chohun, ia mengalami depresi hingga mengkonsumsi barang terlarang dalam jumlah banyak. Bahkan ketika si kapten akan menangkapnya, Chohun memilih untuk melompat dari lantai 3 rumahnya dan... Tak jauh berbeda dengan mereka berdua, nasib si abang pun sama-sama apesnya dengan diganggu oleh seekor cucunguk yang masuk ke dalam bajunya tepat saat dirinya digelandang oleh pihak kepolisian. Tamat, ending yang sangat memuaskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah berbuatlah semaumu, tapi ingat, engkau akan menuai balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Sonhoreg, Afrika Selatan. Cuau, cuau, cuau. Agak berisik ya teman-teman. Video kali ini saya rekaman lagi ada yang bangun di sebelah, ada yang lagi pekerja tukang bangunan. Nih, dengerin. Ya, sedikit gangguan lah. Keterak. Duh, ayo mani rada ganeng. Tapi tenanaon namanya juga lagi didamel ya, lagi bekerja. Terima kasih lah, udah ya. Udah dulu, saya mau ke Zimbabwe dulu ya. Ada acara makan malam bareng si Firaun.